Ya, selamat malam. Saya dari Basarnas. Mohon izin menyampaikan untuk proses evakuasi malam ini dimungkinkan kita kendala karena faktor cuaca ya, yang harusnya tadi mungkin bisa turun, tapi karena faktor cuaca dan ketika malam hari kita jarak pandang juga terbatas, juga bisa membahayakan personil teman-teman yang untuk evakuasi. Jadi kita lakukan besok pagi. Mudah-mudahan untuk cuaca bisa mendukung untuk survivor ini bisa turun. Misteri hilangnya Syafiq Ali 18 tahun, pendaki asal Magelang akhirnya terjawab setelah jasadnya ditemukan di Gunung Slamet pada Rabu 14 Januari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penemuan ini dilakukan oleh relawan SAR gabungan yang tetap melanjutkan pencarian meski operasi resmi sebelumnya telah dihentikan. Dalam pencarian tahap kedua, relawan menemukan sejumlah barang yang diyakini milik Syafiq seperti dompet, senter, tongkat trekking, jas hujan berwarna hijau, dan juga emergency blanket. Temuan tersebut menjadi petunjuk penting yang mengarahkan tim menuju lokasi penemuan jasad di kawasan Batu Langgar, jalur antara Gunung Malang dan Batu Raden. Relawan SAR gabungan Ari Afandi menjelaskan bahwa Syafiq ditemukan dalam posisi telungkup di balik bebatuan dekat jurang. Tubuhnya berada dalam kondisi meringkuk dengan lutut dan wajah saling menempel, sementara kedua tangan mendekap betis. Celana yang dikenakan korban juga terlihat terbuka hingga setengah lutut. Melihat kondisi tersebut, tim menduga kuat Syafiq mengalami hipotermia. Suhu rendah, angin kencang, serta kabut tebal yang kerap muncul tiba-tiba di Gunung Slamet diyakini menjadi faktor utama yang memperburuk keadaan korban. Ari menambahkan karakter Gunung Slamet yang ekstrim membuat pencarian penuh tantangan. Kabut tebal membatasi jarak pandang, sehingga besar kemungkinan tim pencari sebelumnya sudah berada di sekitar lokasi, namun tidak melihat keberadaan korban. Relawan lain Slamet Ardiansyah dari BPBD Purbalingga menyebutkan bahwa jenazah ditemukan berdekatan dengan puncak Batu Langgar. Namun proses evakuasi sempat tertunda karena cuaca buruk. Jalur penurunan jenazah masih menunggu keputusan tim Search and Rescue Unit atau SRU di lapangan, apakah melalui Dipajaya, Bambangan, atau jalur alternatif lain. Meski berakhir dengan kabar duka, para relawan bersyukur pencarian panjang akhirnya menemukan titik terang. Mungkin bisa turun, tapi karena faktor cuaca dan ketika malam hari kita jarak pandang juga terbatas, juga bisa membahayakan personil teman-teman yang untuk evakuasi. Jadi kita lakukan besok pagi. Mudah-mudahan untuk cuaca bisa mendukung untuk survivor ini bisa turun. Saat ini keberadaan relawan dan juga survivor di mana ya Pak? Untuk keberadaan teman-teman berbagai macam, ada yang di dekat survivor, sama ada yang stay di pos 5, dan nanti kita untuk pergerakan itu kita sebarkan stay di tiap-tiap posko itu ada kekuatan. Jadi nanti modelnya kita estafet. Oh, oke. Berarti nanti setiap pos itu ada berapa personel Pak? Diperkirakan kita untuk masing-masing pos nanti paling sedikit itu 10 orang. Itu boleh diberangkatkan malam hari ini? Ada yang iya, nangarap kamu. Nah, di bawah
disebar. Dokumentasi disimpan pribadi dulu, jangan disebar. Jalur pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang Purbalingga pada Kamis 15 Januari 2026 sore dipenuhi oleh suasana haru. Hujan gerimis yang turun sejak siang berpadu dengan kabut tebal menyelimuti perjalanan tim SAR gabungan saat menurunkan jenazah Syafiq Ali 18 tahun, pendaki asal Magelang yang hilang sejak 28 Desember 2025. Awalnya proses evakuasi direncanakan melalui jalur Dipajaya Pemalang, tempat Syafiq memulai pendakian tektok. Namun setelah evaluasi kondisi medan, tim memutuskan jalur Gunung Malang lebih aman. Menurut keterangan Handika Hengki, rescuer dari kantor SAR Semarang, keputusan ini diambil karena relawan lokal lebih memahami jalur tersebut sehingga keselamatan tim lebih terjamin. Handika menjelaskan bahwa proses evakuasi tidak berjalan dengan mudah. Hujan yang terus turun membuat jalur licin, sementara kabut tebal membatasi jarak pandang. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi puluhan relawan yang harus menuruni jalur terjal dengan membawa tanduk. Jenazah Syafiq ditemukan sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu 14 Januari, di sekitar Pos 9 kawasan Batu Langgar. Dari lokasi itu, evakuasi dilakukan secara estafet dengan cara ditandu bergantian oleh sekitar 70 personel SAR gabungan. Setelah perjalanan panjang, jenazah berhasil tiba di bawah sekitar pukul 14.18 waktu Indonesia Barat. Usai diturunkan, jenazah langsung dibawa ke RSUD Gotong Tarunadibrata Purbalingga untuk proses otopsi. Handika menegaskan bahwa setelah serah terima, penanganan selanjutnya menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Sebagai informasi pemirsa, Syafiq sebelumnya dinyatakan hilang saat melakukan pendakian tektok via Dipajaya pada akhir Desember 2025. Setelah 17 hari pencarian, ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tepat pada Rabu 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Evakuasi baru bisa dilakukan sehari setelahnya karena cuaca ekstrim yang tidak memungkinkan tim untuk bergerak. Dokumentasi disimpan pribadi dulu, jangan disebar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.